Baiklah, di malam ini Anandi sangat bersedih. Ia belum bisa menerima Sip untuk melayani sepenuhnya. Namun Sip mengatakan agar Anandi istirahat. Sip tidak mau melihat istrinya bersedih pada saat itu. Lalu Sip mengajak Anandi untuk lekas tidur bersama di dalam kamarnya itu. Dan akhirnya Sip mendudukkan Anandi di atas ranjang tersebut. Sip mengatakan sebaiknya kita tidur agar bisa pagi-pagi kita akan berangkat menemui Jagdish dan Gangga di rumah sakit. Pagi itu matahari mulai muncul. Sip dan Anandi masih tertidur lelap. Namun Sip bangun terlebih dahulu. Setelah Sip ingin bangun, ternyata tangan Anandi menimpa di dada Sip. Sip tidak mau istrinya terganggu dan Sip tersenyum bahwa istrinya perlahan telah mencintai dirinya. Bahwa perlahan Anandi mulai mencintai dan menerima Sip sepenuh cintanya. Tak lama kemudian Anandi terbangun. Sip lekas pura-pura memejamkan matanya agar tidak terlihat oleh Anandi. Dan Anandi menatap ke arah Sip. Ia tak sadar bahwa tangannya telah di atas dada Sip tersebut. Dan Anandi menarik tangannya perlahan dan Anandi lekas bangun dari tempat tidur itu. Dan akhirnya Anandi meninggalkan Sip sendirian di dalam kamar. Tak lama kemudian Sip membukakan matanya. Sip sangat bahagia akan pelukan Anandi pada pagi itu. Bahwa cinta Anandi perlahan telah tumbuh di dalam sanubari Anandi tersebut. Terlihat Sumitra menyiapkan makanan. Dan Kalyani mengatakan mengapa Sip dan Anandi belum juga bangun, padahal sekarang telah siang dan menjelang pagi. Dan Byron Sumitra menjawab mungkin mereka begadang semalaman tadi malam. Di sisi lain Byron menelpon Ratan Singh. Ia mengatakan bahwa Gangga berada di rumah sakit. Dan Ratan Singh menyuruh agar menghabisi dan membunuh Gangga di situ. Akhirnya Byron melakukan tugasnya yang diberikan kepada Ratan Singh. Namun di sana Jagdish menunggui Gangga terbaring lemah. Jagdish menatap ke Impus dan ia menelpon perawat wanita agar menggantikan Impus itu. Dan akhirnya suster datang menemui Jagdish. Jagdish berkata kepada suster ia akan keluar sebentar untuk ngopi. Lalu Jagdish bergegas meninggalkan Gangga. Suster memasangkan infus yang baru kepada Gangga. Tak lama kemudian Byron masuk ke dalam ruangan itu. Ia memegang ke saku bajunya bahwa ia telah membawa racun untuk diberikan kepada Gangga. Dan Byron menyuruh suster untuk pergi. Akhirnya suster tersebut pergi meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan tersebut. Akhirnya aksi Byron berjalan mulus. Ia mengambil obat racun tersebut dan memasukkan ke jarum suntikan itu, lalu menyemprotkan obat tersebut ke infus Gangga. Tak lama kemudian Byron mendengar seorang akan masuk dan ia cepat-cepat bergegas pergi meninggalkan Gangga tersebut. Setelah Byron memasukkan obat ke dalam laci itu, dan akhirnya Byron pergi meninggalkan Gangga di situ. Akhirnya Jagdish masuk ke dalam dan melihat Gangga telah sadarkan diri. Jagdish memanggil Gangga yang telah siuman, namun Gangga ia memanggil anaknya yang tidak bersamanya pada saat itu. Tapi tenang saja ya, oleh karena Jagdish akan menenangkan hati Gangga di situ.
Nah, oke guys, demikianlah ulasan cerita yang Bang Mimin dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Dan nantikan episode-episode yang menarik tentunya hanya di Kabut TV untuk kalian saksikan bersama-sama. Nah, demikianlah ulasan cerita Bang Mimin dapat sampaikan, dan Bang Mimin yang bertugas undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.